Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Syifa Noval dengan NIM 23232022 akan menjelaskan materi strategi pembelajaran yang berjudul tentang model pembelajaran self-directed learning. Yang pertama yaitu ada pengertian. Pembelajaran berbasis diri atau SDL adalah proses pembelajaran di mana individu mengambil peran aktif dalam mengatur dan mengarahkan pembelajaran mereka sendiri. Ada beberapa pandangan tentang self-directed learning menurut sudut pandang para ahli. Yang pertama yaitu Malcolm Knowles. Malcolm Knowles adalah ahli pendidikan dewasa, mengembangkan konsep pembelajaran berbasis diri yang juga dikenal sebagai andragogy. Berikut adalah prinsip dasar SDL menurut Knowles. Yang pertama adalah asas pembelajaran. Yang pertama kemandirian. Peserta didik bertanggung jawab atas proses pembelajaran sendiri. Yang kedua pengalaman. Belajar dari pengalaman dan kesalahan. Yang ketiga yaitu kebutuhan. Belajar untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan profesional. Yang ketiga yang kedua yaitu karakteristik pembelajaran dewasa. Dalamnya yang pertama ada kemandirian, bertanggung jawab atas proses pembelajaran. Yang kedua pengalaman, membawa pengalaman dan pengetahuan. Yang ketiga yaitu kebutuhan, memiliki kebutuhan belajar spesifik. Ada proses pembelajaran berbasis diri. Yang pertama identifikasi tujuan, menentukan tujuan belajar. Yang kedua analisis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan belajar. Yang ketiga pemilihan strategi belajar. Yang kedua yaitu ada Carl Rogers. Carl Rogers seorang psikologi humanis, mengembangkan teori pembelajaran berbasis diri, self-directed learning. Ada beberapa prinsip yang ia kemukakan. Yang pertama itu prinsip dasar, pengalaman sumber daya belajar, belajar dari pengalaman langsung dan nyata. Yang kedua yaitu kemandirian, pembelajaran bertanggung jawab atas proses pembelajarannya. Yang ketiga yaitu kesadaran diri. Pembelajaran memiliki kesadaran tentang kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Kita masuk ke materi kedua yaitu tujuan. Secara garis besar, model pembelajaran SDL bertujuan untuk menghasilkan pembelajaran yang mandiri, motivasi, instrik, dan terampil dalam mengatur pembelajaran mereka sendiri. Ada beberapa tujuan dari SDL yang wajib diketahui antara lain. Yang pertama yaitu meningkatkan kemandirian belajar. Yang kedua mendorong motivasi. Yang ketiga mengembangkan keterampilan metagonitif. Yang keempat meningkatkan penguasaan materi. Yang kelima mempersiapkan untuk pembelajaran sepanjang hayat. Dan yang terakhir mendorong refleksi dan mengembangkan diri. Masuk ke materi yang ketiga yaitu karakteristik. Ada beberapa karakteristik SDL pada model pembelajaran. Karakteristik tersebut mencakup yaitu kemandirian. Kemandirian siswa itu diukur dari bagaimana siswa tersebut mengatur diri sendiri. Yang kedua yaitu otonomi. Yang ketiga motivasi intrinsik. Yang keempat pemilihan sumber daya. Yang kelima keterampilan metakognitif. Yang keenam pembelajaran sepanjang hayat. Dan terakhir yaitu pemecahan masalah dan pemikiran kritis. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan. Terdapat kelebihan dan kelemahan pada tiap pembelajaran. Antara lain, yang pertama yaitu kelebihannya antara lain pengembangan kemandirian, yaitu siswa dapat mengembangkan kemandiriannya. Yang kedua motivasi intrinsik dan tinggi. Yang ketiga pembelajaran yang relevan dan berkelanjutan. Ini akan menguntungkan bagi siswa. Yang keempat yaitu fleksibilitas dan adaptabilitas. Kekurangannya antara lain yaitu kurangnya struktur yang tersedia. Yang kedua yaitu keterbatasan pengetahuan dan sumber daya. Yang ketiga kemungkinan kurangnya motivasi atau disiplin. Yang keempat kecenderungan untuk menghindari topik sulit. Dan yang terakhir yaitu kurangnya interistik sosial. Materi yang terakhir yaitu langkah-langkah model pembelajaran self-directed learning. Yang pertama yaitu ada menentukan tujuan pembelajaran. Dengan menentukan tujuan pembelajaran, kita akan jelas kemana arah kita akan mengajar. Yang kedua yaitu merencanakan pembelajaran. Selanjutnya yaitu mengumpulkan sumber daya pembelajaran untuk dilakukannya pembelajaran. Yang keempat yaitu melakukan pembelajaran. Dengan apa-apa yang telah kita susun, kita akan melakukan pembelajaran tersebut dengan sesuai. Yang kelima memonitor kemajuan dan evaluasi diri. Yang keenam merespon hasil dan refleksi. Yang terakhir yaitu merencanakan tindak selanjutnya. Sekian penyampaian materi tentang model pembelajaran self-directed learning dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan.